Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak di antara kita pada saat ini yang hadir sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, siap mau diberkati oleh kebenaran firman Allah. Saya mau diberkati oleh firman Allah karena saya percaya setiap kehadiran kita membuka hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Allah. Itu akan diperhitungkan Allah untuk memberikan berkat-berkat Allah, berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi di dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah. Kita buka bersama-sama di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-23. Kolose 1 ayatnya yang ke-23 kita akan bacakan bersama-sama, saudara-saudara. 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada siang hari ini kita sama-sama mau belajar, mau mengerti bersama-sama kebenaran firman Allah. Dan saya beri judul firman Allah pada siang hari ini, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, pada saat ini saudara-saudara, di dalam kita menghadapi segala apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan, saudara-saudara, agar kita mampu melangkah sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada sakit penyakit, saudara-saudara, kita akan melihat Allah akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita belajar, kita mau belajar kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Seperti saya sudah katakan tadi, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Karena kalau kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, kita akan semakin kuat dan teguh iman percaya kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita perhatikan ayat yang kita sudah bacakan tadi, saudara-saudara. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Saudara-saudara, kita boleh melihat bagaimana pembacaan kita pada siang hari ini, bagaimana Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen, setiap orang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, untuk terus bertekun di dalam iman. Kita harus tetap bertekun di dalam iman, saudara-saudara, dan tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Jadi pembacaan ini, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Allah mau menuntun hidup saya dan saudara. Allah mau menunjukkan bagaimana ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, saudara-saudara, segala sesuatu pasti akan beres. Segala sesuatu pengharapan kita di dalam Tuhan pasti akan terselesaikan, saudara-saudara, karena Dia yang menjadi sumber pertolongan hidup saya dan saudara. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita mau melihat bagaimana Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara, kita harus disertai dengan ketekunan kita di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Selain kita punya ketekunan, kesungguh-sungguhan hati di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Dan saudara tahu itu tidak mudah, tidak semudah seperti apa yang saudara dan saya perkatakan. Tetapi kita
Dia setia. Dia baik buat saya dan saudara-saudara. Oleh sebab itu perhatikan ayat-ayat ini saudara-saudara. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Iman kita harus, kehidupan kepercayaan kita di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, kita harus bertekun di dalam iman. Bagaimana caranya kita bertekun di dalam iman, saudara-saudara? Artinya iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, iman kita tetap teguh dan tidak goyah, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup saya dan saudara. Teguh, saudara-saudara. Banyak tantangan. Semakin kita mau setia, semakin kita mau kuat di dalam Tuhan, semakin kita mau taat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Angin pencobaan semakin kencang, mau menggoyahkan iman percaya kita. Tetapi kalau kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan, disitulah Allah akan mau membuktikan apakah kita tetap setia, tetap taat, tetap kuat, tetap bertahan sampai mujizat Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Di dalam segala aspek hidup kita, baik dalam hubungan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, bahkan dengan orang tua, hubungan kita dengan Tuhan, dalam pekerjaan kita, bisnis kita, saudara-saudara, kita harus tetap belajar teguh iman percaya kita di dalam Tuhan. Kamu harus tetap teguh dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Luar biasa ayat ini. Teguh iman percaya kita dan tidak bergoncang. Apa maksudnya, saudara-saudara? Kita tidak akan bergoncang, tidak akan beranjak. Ada pujian lama, saudara-saudara, berkata, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, saudara-saudara. Hampir lupa. Jadi kalau firman Allah mengasihi kita sebagai orang percaya, kita tidak akan beranjak iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak akan beranjak kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi yang tidak akan berubah, tidak akan beranjak kasih setia Tuhan buat saya dan saudara. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Saudara, pengharapan Injil yaitu kebenaran firman Allah yang seringkali kita dengar baik melalui layar televisi, penyampaian kebenaran firman Allah, maupun melalui kita membacakan langsung saudara-saudara di sini. Jangan mau tergeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Jadi segala sesuatu kebenaran firman Allah, Injil kebenaran firman Allah yang kita sudah dengar, saudara-saudara, yang Allah mengajarkan kita segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara, untuk apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak perlu kita lakukan dan harus kita tinggalkan untuk kita boleh mewarisi kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita bersama-sama belajar meminta Roh Kudus untuk memberikan Roh Kudus untuk kita punya dasar, punya hati, punya roh menimbang, punya roh bijaksana untuk melihat segala sesuatu, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan, dan mana yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi sama-sama hari ini kita boleh bersyukur, Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Kita boleh mengambil bagian di dalam mau menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, meninggikan Dia di atas segala-galanya, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita kembali lagi, saudara-saudara, melalui kebenaran firman Allah. Pengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan. Saya tadi sudah sampaikan, karena dengan ketekunan, saudara-saudara, itu akan menghasilkan
Ketika kita melakukan sesuatu dengan tekun, hari lepas hari saudara-saudara akan menghasilkan kesungguh-sungguhan hati. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita layani, segala sesuatu yang kita mau terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, lakukan dengan ketekunan, karena saudara dan saya percaya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ketekunan, saudara-saudara, akan apa? Hari lepas hari akan timbul kesungguh-sungguhan hati kita melakukan segala sesuatu, tentunya yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan sesuatu dengan ketekunan dan akan menghasilkan kesungguhan hati, saudara-saudara, dan disitulah kita akan tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, barangkali ada yang kita bisa harapkan di tengah-tengah dunia ini, barangkali melalui pekerjaan kita, melalui jabatan kita, melalui sekolah kita, melalui bisnis kita, saudara-saudara. Tetapi pengharapannya kita peroleh kadangkala tidak sesuai dengan apa yang saudara dan saya inginkan. Tetapi saudara tahu, ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan, pengharapan Tuhan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan, punya pengharapan, punya masa depan. Yang apa, saudara-saudara? Masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan, saudara-saudara. Jadi tadi saya sudah katakan, ketika kita melakukan kesungguhan dengan kesungguh-sungguhan hati kita, saudara-saudara, dan kita tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan, saudara-saudara. Dan di sini, saudara-saudara, ketika kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai seorang yang beriman, saudara-saudara, terbukti jika iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Jadi iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Oleh sebab itu kita ada di tempat ini, kita mempunyai pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Kita bisa punya pengharapan ada di dunia ini terbatas, saudara-saudara. Terbatas, tetapi ketika kita mempunyai pengharapan yang benar di dalam Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat Allah tidak terbatas di dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita berpengharapan yang benar di dalam Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan, maka kehidupan spiritual kita akan tetap kokoh dan berdampak bagi orang lain. Jadi kita harus mempunyai kehidupan rohani yang kokoh, kehidupan rohani yang kuat, punya roh yang daripada Tuhan, sehingga saudara-saudara akan berdampak bagi orang lain, akan memberkati orang lain, akan menguatkan orang lain, akan mengarahkan orang lain pada jalan kebenaran firman Allah, akan menuntun siapapun juga yang membutuhkan keselamatan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan tugas siapakah itu? Selain daripada tugas saya dan saudara, selain daripada tugas kita semua sebagai gereja Tuhan yang Tuhan masih izinkan kita masih boleh hidup, bergerak, bernafas, melayani Dia. Tuhan punya maksud indah untuk memenangkan jiwa buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu bukan kebetulan kita ada di tempat ini, saudara-saudara. Tuhan punya program yang indah buat kita. Tuhan punya rencana yang mulia buat kita untuk memenangkan jiwa-jiwa yang butuh pertobatan, yang butuh keselamatan, yang butuh kemenangan, yang terikat dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, terikat dengan dosa. Tugas saya dan saudara untuk bergandengan tangan memenangkan jiwa
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bunyinya sebagai berikut. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kadang-kadang kita berharap kepada manusia, banyak kali mengecewakan. Sekalipun dia, seperti saya sudah katakan, sekalipun dia suami atau istri kita atau orang tua kita atau anak kita, tidak sedikit pun kita mengalami kekecewaan, saudara-saudara. Tetapi biar kita belajar, saudara-saudara, beriman sungguh kuat di dalam Tuhan, sehingga bukan kita tidak berharap lagi kepada suami atau istri atau anak-anak kita atau orang tua kita, tetapi terutama kita berharap sungguh kepada Tuhan. Ketika kita berharap sungguh kepada Tuhan, saudara-saudara, dengan sepenuh hati kita, dengan kesungguh-sungguhan kita, dengan ketulusan hati kita, saudara-saudara, kita akan tercengang kaget melihat Tuhan akan bekerja kepada suami kita untuk memperhatikan istri, anak-anak, dan keluarga kita. Begitupun sebaliknya, saudara-saudara, kita akan tercengang sebagai suami melihat istri, Tuhan akan bekerja melalui istri dengan segala keajaiban-keajaiban Allah. Luar biasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan takut. Serahkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Kita akan punya masa depan yang gilang gemilang, saudara-saudara. Jangan khawatir, saudara-saudara. Sekalipun kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, saudara, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada manusia. Satu saat kalau kita menyerahkan kepada manusia, curhat kepada manusia, saudara-saudara, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita belajar curhat kepada Tuhan, saudara-saudara, serahkan kepada Tuhan masalah hidup kita, kebutuhan kita, masa depan kita, pendamping kita, anak-anak kita, apapun, bisnis, pekerjaan kita, sekolah kita, belajar kita, serahkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Curhat kepada Tuhan, saudara-saudara, sampai kita akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan, dan kita tidak akan kecewa, tetapi kita akan tercengang melihat pembelaan Allah dan kuasa mujizat Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Belajar, saudara-saudara. Kita semua belum sempurna, tetapi biar kita hari lepas hari belajar selangkah demi selangkah, saudara-saudara. Go to the next level. Iman percaya kita kepada Tuhan untuk kita boleh melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bukankah kita mendengarkan firman Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, firman Allah ini bukan sekedar kata-kata, tulisan yang kita baca. Nothing impossible with God, saudara-saudara. Sudahkah kita mengalaminya sebagai orang percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita mengalaminya sebagai pelayan Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara?
berpihak dalam kehidupan Ayub. Dia kehilangan segala-galanya, anak-anaknya hilang. Tetapi ketika dia merendahkan diri dan tetap dia berhubungan baik dengan Tuhan, saudara-saudara, segala sesuatu yang dia miliki yang pernah hilang dalam hidupnya, Tuhan kembalikan, saudara-saudara, 2 kali lipat. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut dengan keadaan yang ada. Kita tetap fokus kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita tetap fokus taat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Kita tetap fokus untuk menjadi saksi, di witness, saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat. Karena segala sesuatu Tuhan akan berikan lebih dari apa yang hilang dalam hidup saya dan saudara. Asalkan kita setia, taat, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan senantiasa senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ketika kita berharap akan kasih setia Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan mujizat Tuhan, akan berkat Tuhan, akan kesembuhan dan lain sebagainya, saudara-saudara. Firman Allah ini berkata di dalam Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup saya dan saudara. Kasih setia Tuhan tidak akan lekang dengan keadaan panas atau hujan sekalipun. Kasih setia Tuhan tetap akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Apalagi kita setia, saudara-saudara, Tuhan lebih setia lagi, menyatakan, membuktikan di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Kita harus belajar tetap setia. Tetap setia kepada Tuhan. Apa itu lagu Ibu Desi sering nyanyikan? Itu tetap setia. Setia. Walau topan badai menerpa, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia, walau topan badai menerpa, ku tetap setia. Saudara, walau topan badai. Kadang-kadang kita belum topan badai, saudara-saudara, kita luntur kesetiaan kita. Tetapi disitulah Allah menguji kehidupan saya dan saudara. Adakah kita tetap setia, sampai mujizat Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena apa, saudara-saudara? Hanya Dia Yesus yang tetap setia, tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika kita berharap pada manusia, ketika kita berharap pada kekayaan kita, ketika kita berharap pada kekuatan kita, ataupun ketika kita berharap pada jabatan kita dan sebagainya, saudara-saudara, pengharapan kita dapat mengecewakan. Tetapi kita belajar, saudara-saudara, bersama-sama kita jangan mengandalkan manusia. Kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap ada jalan keluar, tetap ada mujizat Allah, tetap ada berkat Allah akan dinyatakan hari lepas hari. Sekalipun diperhadapkan dengan pergumulan, sekalipun diperhadapkan dengan tetesan air mata, tetap ada jalan keluar. Tuhan Yesus tidak akan pernah terlambat dan terlalu cepat menolong saya dan saudara. Tetapi Allah mau menolong kita, kita tetap dekat dengan Tuhan, saudara.
Kadang-kadang kita merasakan saudara-saudara hampir-hampir tidak mendapatkan pertolongan. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada jalan keluar. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada kesembuhan. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada mujizat Allah, saudara-saudara. Ada berkat, ada pekerjaan, dan sebagainya. Ada banyak cara Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Kalau dunia bisa menolong saya dan saudara, ada cara manusia barangkali 100. Cara Tuhan ada 101 dan lebih sebagainya. Cara Tuhan lebih dari cara kita sebagai manusia. Oleh sebab itu jangan khawatir, berharap kepada Tuhan. Ada banyak macam cara Tuhan untuk mengangkat saya dan saudara. Ada banyak macam cara Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Ada banyak macam cara Tuhan untuk melindungi saya dan saudara. Sehingga kita tidak akan jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan yang senantiasa menopang saya dan saudara. Berharaplah sungguh kepada Tuhan, saudara-saudara, yang menjadi sumber pengharapan saya dan saudara. Kadang-kadang juga saudara-saudara, orang yang barangkali begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita, tetapi itu wajar sebagai manusia. Tetapi Tuhan yang mengasihi saya dan saudara, Dia tidak mau sekalipun mau mengecewakan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Kita baca bersama-sama ayat yang ada di samping sini, saudara-saudara. Yeremia 29 ayat yang 11 berkata sebagai berikut, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan Tuhan mengenai kamu, mengenai saya dan saudara, mengenai jemaat Tuhan, mengenai umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan Allah dalam hidup saya dan saudara, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Luar biasa saudara-saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi setiap kita orang percaya kepada Tuhan. Tetapi rancangan Allah dalam hidup kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun sebanyak apapun manusia yang ada di dunia ini, rancangan Allah dalam hidup kita rancangan yang punya masa depan penuh dengan harapan. Tetapi kadang-kadang kita mau keluar dari rancangan-rancangan Allah yang indah, rancangan-rancangan Allah yang luar biasa, rancangan-rancangan Allah yang dahsyat, yang akan menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu kita belajar, saudara-saudara, nobody perfect, tetapi kita sama-sama belajar berjalan dalam rel kebenaran firman Allah untuk menuju sesuatu yang Tuhan sudah siapkan, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Percaya saudara-saudara melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Luar biasa. Tuhan mau ketika kita berseru, dalam ayat 12 berkata, dan apabila kamu dan apabila gereja Tuhan, saya dan saudara berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan mau mendengarkan doa kita. Tuhan mau mendengarkan kebutuhan kita, seruan kita, pergumulan kita, apapun yang
segenap hati saudara-saudara. Karena ketika kita di sini dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati saudara-saudara, Dia mau menemukan kita. Bagaimana caranya Allah mau menemukan kita? Allah mau menemukan kita melalui persoalan kita akan terselesai. Allah mau menemukan kita melalui sakit penyakit kita akan dipulihkan. Allah mau menemukan kita melalui bisnis pekerjaan kita akan dipulihkan saudara-saudara, dengan banyak cara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang barangkali belum nampak secara mata jasmani kita sebagai manusia. Ada banyak cara Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk mau memberkati saya dan saudara. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Luar biasa, Allah memulihkan segala keadaan hidup saya dan saudara. Allah memulihkan segala sesuatu saudara-saudara, sehingga nama Tuhan saya dipuji, dipermuliakan. Oleh sebab itu saudara-saudara, seperti saya sudah katakan tadi bahwa saudara-saudara, kita sama-sama belajar sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, milikilah pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan akan menyatakan segala sesuatu yang akan memberkati masa depan kita, untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita bangkit berdiri renungkan kebenaran firman Allah. Haleluya. Sambil kita nyanyikan pujian penyembahan. Haleluya, haleluya. Firman Allah sudah disampaikan dengan begitu sangat sederhana, tetapi saya percaya ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan saudara-saudara, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Ketika kita punya pengharapan teguh di dalam Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Sekalipun manusia katakan tidak mungkin, firman Allah berkata tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah kekuatanku. Kita nyanyikan pujian ini saudara. Tanpa kekuatan daripada Allah kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi biar kita nyanyikan pujian ini, kata